Halo, selamat datang di channel Zuhri TV Official. Channel ini berbagi seputar edukasi, inovasi, dan informasi lainnya. Channel ini dibangun dengan konten hasil karya sendiri, bukan reupload, jadi mohon maaf bila konten yang disediakan ala kadarnya dan apa adanya. Oke? Jika kalian cocok dengan konten-konten seperti ini, silahkan berikan dukungan kalian dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya dapat terus berkembang. Terima kasih. Baik, pada video ini saya akan berikan tutorial cara mengatasi kolam semen yang bocor secara mudah dan pastinya 100% berhasil. Dan ini sudah terbukti karena telah saya praktekkan sendiri secara langsung. Alhasil, kolam semen yang semula bocor dan merembes airnya bahkan sampai habis tidak tersia airnya, kini dapat teratasi dan tidak bocor atau merembes lagi. Mari kita mulai tutorial atau caranya. Cara ini sangat mudah sekali, yaitu dengan cara mengoles kolam semen yang bocor atau rembes dengan semen putih. Kenapa semen putih? Apa bedanya dengan semen biasa? Nah, sebelumnya saya juga belum tahu apa perbedaan dan kenapa harus mengoles kolam semen dengan semen putih. Hal ini telah saya cari tahu sebelumnya dari berbagai sumber. Kalau semen putih ini berbeda dengan semen biasa. Semen biasa atau semen yang warnanya abu-abu digunakan untuk bisa seperti pondasi, dinding, plester dinding atau tembok atau cor atau pembuatan bangunan yang lainnya. Nah, ini biasanya umumnya digunakan untuk dibangun ya, untuk semen abu-abu ini. Nah, dan umumnya semen ini biasanya dicampur dengan pasir, bisa dicampur dengan split atau krakal untuk bahan cor-coran atau beton gitu. Nah, sedangkan kalau semen putih lebih dikhususkan sebagai finishing atau biasanya disebut dengan ajian dinding atau tembok. Biasanya ini dipakai untuk bagian luar, jadi hanya lapisan luar saja yang kemungkinan akan terkena air gitu ya. Ini yang artinya semen putih ini cocok untuk luaran karena daya rekatnya yang lebih bagus daripada semen biasa. Menurut saya semen putih ini memang dikhususkan untuk tujuan ajian, sehingga cocok bila digunakan untuk menambal dan mengatasi kolam semen yang bocor atau rembes. Nah, mungkin seperti itu penjelasannya. Karena saya bukan ahli dalam bangunan, boleh dikoreksi bagi kalian yang ahli dalam bidang tersebut. Oke. Baik, kembali ke tutorialnya. Langkah pertama, bisa kalian lihat di kolam semen saya terdapat bercak-bercak di sekitaran dinding kolam. Bisa dilihat, ini disebabkan karena adanya lumut. Nah, untuk itu kita perlu untuk membersihkan lumut tersebut yang menempel pada dinding kolam terlebih dahulu, agar nantinya hasil dari pengolesan semen putih dapat merata dan dapat menutupi semua pori-pori yang memungkinkan air dapat merembes. Yang pertama, siapkan alat-alatnya. Itu pasti bisa kalian gunakan sikat dan air dengan dialiri pada selang, atau mungkin bisa dengan alat yang lain. Yang penting nanti lumut yang menempel atau bercak-bercak lumut ini bisa hilang. Cukup simpel saja, atau mungkin bisa menggunakan alat yang lain seperti strap atau cetok, silahkan saja, karena setiap kerak dari lumut di dinding kolam bisa berbeda. Ada yang sekali gosok pakai sikat langsung hilang, dan ada juga yang berandal, jadi agak sulit untuk dihilangkan. Maka dari itu bisa disesuaikan untuk alatnya sesuai kondisi kolam teman-teman. Untuk penggosokan dinding kolamnya bisa dilakukan dengan diiringi dengan aliran
air atau dialiri air. Usahakan sampai bercak atau kerak dari lumut tersebut hilang, tidak ada sisa. Karena nanti dikhawatirkan bakal tumbuh lagi dan dapat merusak lapisan olesan dari semen putih. Nah, bila sekiranya semua dinding kolam yang ada bercak atau kerak lumut sudah dibersihkan dan sudah secara maksimal, lanjut untuk langkah berikutnya adalah untuk pengolesan semen putihnya. Siapkan dahulu alat dan bahannya. Oke, siapkan wadah untuk adonan semen putih. Di sini saya menggunakan wadah yang biasanya digunakan untuk mengecat tembok atau dinding, seperti wadah cat yang pakai roll itu. Nah, itu bisa kalian gunakan wadah seadanya yang ada di sekitar kalian, itu juga bisa, atau bisa pakai nampan atau yang lainnya, seadanya aja. Yang penting bisa untuk membuat adonan, untuk menaruh adonan semen putih nantinya. Oke, kalau bisa wadahnya pakai wadah yang berbentuk lepek, yang seperti mirip-mirip wadah cat nih. Oke, kemudian siapkan kuas yang biasanya digunakan untuk mengecat. Lalu yang terpenting adalah semen putih. Ya, jelas ya. Bisa dilihat seperti ini semen putih ya, warnanya putih. Oke, berbeda sama semen biasa yang warnanya abu-abu. Untuk mengolas kolam ukuran 3 x 1 meter ini, saya hanya membutuhkan 1 kresek atau plastik hitam semen putih. Saya beli yang eceran atau sekitar 5 kg isinya semen putih. Di tempat saya semen putih harganya sekitar ya 20 ribuan. Mungkin harganya bisa berbeda-beda di toko atau daerah kalian ya. Jadi bisa dicek-cek di toko yang mungkin bisa dapat harga yang lebih murah. Oke. Setelah semua alat dan bahan disiapkan, mulailah mencampur semen putih dengan air. Hanya dicampur dengan air. Apakah cukup dengan air? Ya, hanya semen putih dan air saja. Di sini untuk campurannya bisa teman-teman perkirakan untuk takarannya semen putih berapa, airnya berapa. Patokannya sih nggak ada. Yang terpenting jangan terlalu kental karena nanti bisa boros semen putihnya, karena kita nanti menggunakan kuas ya, jadi kalau terlalu kental malah menempel kuasnya. Dan juga campurannya jangan terlalu encer, pokoknya diatur, diperkirakan saja. Setelah adonan atau campuran semen putih dan air sudah jadi, cobalah untuk mengolas sekali 2 kali pada dinding kolam. Bila dirasa campurannya pas, tidak terlalu encer dengan tidak terlalu banyak air yang istilahnya melar-melar gitu kalau bahasa Jawanya. Terus kalau sudah jadi adonannya, bisa langsung lakukan pengolesan ke dinding kolam. Usahakan dengan posisi sejajar, artinya kalau arah ke atas ke bawah semua. Jadi kalau ke atas ke bawah, ke atas ke bawah begitu. Kalau arahnya ke kiri atau kanan, nanti juga kiri ke kanan semua. Tapi ini tidak jadi patokan, yang terpenting kolam bisa tertutup sempurna dengan olesan semen putih. Oke. Saat pengolesan semen putih ini saya lakukan pada sore hari, pada malam hari bisa, karena dari berbagai sumber yang saya pelajari dan dapatkan menyarankan untuk dilakukan pada waktu tersebut. Karena ketika waktu tersebut suhu dinding kolamnya sedang dingin, jadi cocok untuk pengolesan semen putih. Catatan ya, suhu kolam yang dingin bukan karena diguyur dengan air, namun memang secara alami cuaca waktu sore atau malam hari cenderung dingin. Jadi usahakan melakukan pengolesan semen putih pada waktu tersebut, serta usahakan sekaligus langsung selesai pada hari itu juga, agar semen putih tidak keburu kering dan dapat menyatu sempurna.
Setelah pengolesan, diamkan dahulu kolam sekitar 1-2 hari, jangan diisi air dulu. Baru setelahnya isi air secara perlahan, karena saat tepat 2 harian lah tempat saya sedang hujan beberapa hari, jadi lumayanlah cukup. Saya mengandalkan air hujan dari genteng dialirkan dengan talang air, yang kemudian saya tampung airnya di kolam semen saya. Tanpa harus saya isi air kolam dengan air sumur, ya lumayan lah, bisa menghemat air juga. Oke, lakukan untuk terlebih dahulu, lakukan perendaman dahulu sekitar semingguan. Lebih dari semingguan lebih bagus lagi, atau bisa dikasih pelepah pisang atau yang lainnya agar bisa lebih mempercepat hilangnya bahan kimia dan bahan zat-zat lainnya yang terkandung dalam semen putih, agar sebelum nantinya kita akan gunakan untuk memelihara ikan. Nah, begitulah tutorial cara mengatasi kolam semen yang bocor atau merembes. Cukup simpel dan sudah terbukti berhasil, dan kolam saya ini sekarang sudah tidak bocor atau rembes lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Bila ada pertanyaan, boleh coret-coret di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini agar dapat terus berbagi konten-konten video yang lainnya. Terima kasih.